Shalom. Oke, hari ini untuk kita rewind lagi, setiap firman Tuhan tujuannya adalah untuk mengingatkan kita. Karena kita manusia cenderung adalah selalu lupa. Jadi kita belajar firman Tuhan untuk mengingatkan apa yang Tuhan inginkan dan apa yang di dalam firman Allah katakan. Mazmur 78 ayat 40 sampai 41. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Oke, Mazmur ini mengkisahkan atau menceritakan mengenai kejadian mengenai orang Israel lah. Jadi pelajaran dari sejarah mengenai bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu selalu mencobai Allah dan selalu tidak percaya kepada Allah. Nah, ini problemnya. Begini. Kenapa sih arti kata sebetulnya mencobai itu dari kata awalnya kan coba. Nah, ada ditambah dengan i. Jadi mencobai itu artinya ya. Ini dalam kamus bahasa Indonesia. Artinya itu mencoba berkali-kali. Jadi mencobai ditambah i itu artinya mencoba berkali-kali gitu loh. Atau menguji berkali-kali, kenapa? Karena nggak yakin gitu. Jadi si Israel ini mencobai Allah karena dia mencobai Allah itu artinya mencoba berkali-kali atau menguji Allah itu berkali-kali mengenai kemampuannya gitu loh. Karena mereka nggak yakin gitu loh. Mereka nggak yakin kalau gini, awalnya kan ketika mereka keluar dari Mesir kan, mereka orang Mesir udah pada mau kejar. Mereka ada ketakutan. Akhirnya Tuhan bukain Laut Merah, terbuka mereka jalan. Nah, mereka tuh melihat kemuliaan Tuhan begitu luar biasanya. Tapi ketika keluar dari Mesir itu mereka makan gitu ya, butuh makan, mereka butuh air. Nah, ketika air itu mereka mengeluh gitu loh. Mereka ya daripada mati sini kenapa kita waktu di sono aja mati gitu loh. Mereka tuh mencobai Allah, mereka tuh mencoba menguji Allah. Oke. Waktu Mesir Tuhan bisa matiin mereka. Sekarang nih air. Kita butuh air. Apakah Tuhan bisa? Bisa bukain air. Akhirnya Tuhan bukain air. Si Musa ngomong. Tapi akhirnya dia mengetuk. Maka air muncrat keluar. Kemudian masalah ketika mereka butuh makan karena makan daging gitu ya. Akhirnya Tuhan kirimin. Ya, untuk makan untuk mana dulu deh ya. Nah, mereka komplain dulu sama Tuhan. Tuhan, nih kita butuh makanan gitu loh. Akhirnya mereka tuh gini loh, komplain. Mereka tuh minta sama Tuhan dengan cara menggerutu marah-marah dengan satu sikap. Apakah Allah bisa bantu kita atau melakukan mukjizat dengan memberi makan gitu loh. Pertama mana, kemudian Tuhan kasih juga burung puyuh gitu ya. Nah, itu artinya si orang Israel ini mencobai artinya menguji Tuhan berkali-kali apakah Tuhan ini punya kemampuan atau enggak gitu loh. Nah, inilah yang membuat Tuhan itu marah. Kok lu enggak belajar gitu loh. Kejadian demi kejadian yang pernah dialami waktu yang di belakang, bagaimana orang Mesir dimatiin, bagaimana air bisa keluar dari gunung batu, bisa macam-macam gitu. Kenapa enggak pelajarin gitu? Kenapa enggak melihat
bagaimana kemampuan Tuhan itu bisa mengatasi semua yang ada gitu loh, semua masalah. Jadi mereka tuh mencobai terus. Nah, dalam bahasa Inggris ya, Mazmur 78 ayat 41 yang King James ya, King James Version. Ya, they turn back and tempted God and limited the Holy One of Israel. They turn back, mereka tuh balik lagi. Mereka tuh tidak apa ya, ketika ngambil keputusan untuk percaya sama Tuhan, mereka tuh nggak ambil keputusan bulat. Mereka melihat lagi Mesir. Enakan di Mesir gitu loh. Nah, dan mereka mencobai Allah. And limited the Holy One of Israel. Bahasa Indonesia itu beda. Menyakiti hati Allah. Kalau di King James-nya itu limit. Melimit, membatasi. Nah, arti kata membatasi kan berasal dari kata batas. Nah, tahu kan namanya batas kan berarti ada sebuah garis, ada sebuah batasan atau garis yang nggak boleh dilewatin gitu loh. Jadi aturannya, contohnya perbatasan negara gitu ya, itu ada batasannya. Jadi ada sebuah garis ketentuan yang tidak boleh dilewati. Jadi ada batasan, ada garis. Nah itu batas, ada arti kata batas. Nah membatasi artinya tuh menentukan batas-batasnya itu. Jadi tandain, di kilometer ini batasnya. Ditandai, ini tidak boleh dilanggar atau dilewati. Nah, jadi si orang Israel ini itu membatasi Tuhan bahwa Tuhan itu kalau yang ini bisa. Kalau yang ini nggak bisa. Makanya mereka komplain terus sama Tuhan. Mereka tuh mencobai Tuhan karena ya membatasi Allah. Oke lah Tuhan bisa lakukan membunuh orang Israel dengan menenggelamkan. Tetapi ini masalah makanan gimana gitu loh. Apakah Allah mungkin bisa lakukan? Karena ini hal yang sangat mustahil. Nah, ternyata inilah yang membuat Allah itu marah. Dia merasa gue kok dibatasin, gue punya power, gue punya kuasa, gue punya kemampuan gitu loh. Tapi kenapa gue dianggap gak mampu? Nah, ini yang saya bahas. Karena seringkali pikiran kita itu yang membatasi ya, untuk Tuhan kerja. Kita berpikir Tuhan kalau yang ini gak bisa, ini susah, ini sesuatu hal yang mustahil, ini sesuatu yang sulit. Ini gimana ya? Karena faktanya memang gak bisa dan memang sulit. Nah itu kita jadi menciptakan sebuah pembatasan-pembatasan. Tapi kita pernah ngalamin yang namanya pertolongan atau mukjizat Tuhan. Nah kita gak mengingat itu. Ketika ada masalah, kita ngomong, kita ada khawatir, kita ada pertanyaan. Negative thinking tuh keluar begitu kuat. Apakah gue bisa sembuh? Apakah gue bisa betul? Apakah gue bisa pulih? Apakah gue bisa berhasil? Jadi akan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita menganggap bahwa Tuhan ini gak bisa. Secara gak langsung. Kita itu menganggap bahwa untuk yang ini gak bisa. Kenapa? Karena kekhawatiran kita, pikiran kita menganggap ini gak bisa. Nah, begini. Saya berpikir begini, 2 hari yang lalu begini. Di dalam dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dibetulin. Dan tidak ada yang bisa dipulihkan. Semua itu bisa sebetulnya. Kalau mau. Kalau punya kemauan kuat, kalau kalau tidak menyerah itu bisa. Nah, kemarin saya jadikan diri saya sendiri. Saya ini waktu saya kuliah pertama kali semester awal, itu saya nge-gym. Nah ketika nge-gym itu ya untuk barbel segala macam gitu ya. Nah saya tuh pengen cepet. Dalam arti ya pengen badan tuh ya udah kelihatan lah gitu loh steraknya gitu loh ya. Jadi saya tuh berusaha tuh cepet.
Jadi saya ngangkatnya dengan beban yang cukup. Karena saya istilahnya nggak punya pengetahuan, ya udah. Saya ambil yang berat-berat, akhirnya membuat satu hari saya nggak tahu ya. Pokoknya di belakang saya ini ada urat sarafnya yang salah kejepit. Kenapa saya ingatnya ini waktu kuliah? Saya berpikir tuh mungkin sekitar umur 30-an saya ngalami sakit ini. Cuman kemarin saya mikir lagi, waktu mama saya kan dagangnya tuh di daerah Tomang. Nah, waktu di daerah Tomang itu saya ingat saya tuh ingatnya pernah ngurut. Saya pernah urut waktu itu sama tetangga di situ tukang urut. Nah, saya diurut. Jadi saya ingatnya, oh ya berarti waktu dulu tuh memang udah lama sekali. Udah lama sekali tuh saya udah ngalamin sakit ini. Nah, saya tuh berusaha. Saya ngurut, saya terapi, saya panasin punggung saya. Bahkan pernah itu saya terapi di Siloam ya. Saya pakai asuransi. Karena waktu sakit apa gitu, sudah sekalian aja saya pakai asuransi itu sampai lupa berapa belas kali, 10 atau 15 kali lah. Nggak ada hasilnya. Saya pakai tusuk jarum, ya aku puntur waktu itu sama mama saya waktu itu, mama saya kemana, saya ikut gitu. Kemudian saya ikut juga, nggak berhasil juga. Taunya dari mana sih? Nih contoh, ini kalau tangan kita ada benda sesuatu, kayak saya pakai jam nih. Berasa nggak ada sesuatu yang nempel? Berasa kan? Atau kita pakai koyok, pernah pakai koyok kan ya? Nah kalau kita pakai koyok berasa nempel nggak? Berasa nempel kan? Ada sesuatu yang nempel lah. Nah di punggung saya, belikatnya saya itu ada sesuatu yang nempel. Jadi berasa ada yang nempel gitu loh, nempel terus gitu loh. Nah saya tuh nggak bisa tidur miring. Tidur miring gini. Itu hitungan detik, 2 detik, 3 detik aja. Saya langsung sakit. Langsung nyeri. Jadi saya mesti balik. Jadi saya tidur begini terus. Udah berapa lama? Puluhan tahun. Jadi kurang lebih, anggaplah di umur 18-19. 32 tahun lah. 32 tahun saya ngerasain nyeri itu setiap hari. Cuma waktu tidur doang. Cuman kalau lagi begini saya itu akan merasa ada sesuatu yang gak enak aja. Cuman karena kegiatannya jadi gak terlalu mikir. Tetapi yang paling sengsaranya itu pada waktu tidur. Saya miring gak bisa. Pertanyaan saya begini. Apakah ini bisa dibetulin? Kandidat puluhan tahun. Saya berusaha ini. Nggak ada yang hasil. Sampai suatu hari teman saya di grup Semak 1 dia tulis, ini ada nih tukang urut tapi bukan tukang urut biasa gitu loh. Ini yang bisa membetulkan. Yaudah saya coba. Lumayan itu 500.000 sekali datang. Itu ada di Bojong. Saya coba sekali. Dia bilang paling nggak mesti 2 kali. Ya udahlah saya ikutin 2 kali. Nah ketika 2 kali, apakah 100% rasa itu hilangnya itu kalau saya tuh ngomong ngededel. Jadi ada yang ngededel gitu loh. Ada sesuatu yang nyangkut gitu loh. Nah waktu pertama sama kedua, jadi saya baru ngerti lah. Ini tulang, anggap nih tulang punggung saya deh ya. Ini urat saya itu keselip. Jadi nyelip ke sini. Nah akhirnya mau saya krikin atau diurut, lah ini masih ada di dalam ya nggak bisa gitu loh. Ini mesti dikeluarin dulu gitu loh. Nah, ya ini orang ya berusaha untuk bisa ininya dibuka dikit, ditarik gitu loh. Nah, ini saya merasakan akhirnya memang seperti ketarik keluar. Nah, itu tidak 100%. Itu paling tidak saya merasakan sekitar 60-70%. Rasa sakitnya itu berkurang. Nah, saya tahu ini udah mesti bagian saya. Artinya apa? Saya stretching. Jadi
Jadi saya minta Tuhan, hikmat sama Tuhan, gimana cara stretchingnya ini untuk yang membuat stretchingnya ini benar. Jadi supaya yang sudah mau keluar ini dilurusin gitu loh. Nah disitulah saya coba, kalau begini saya berasanya gimana? Oh makin sakit. Atau saya berasa begini lebih enakan enggak? Nah saya coba berkali-kali, akhirnya dapat. Dan akhirnya boleh katakan memang belum 100%, tapi paling tidak sekitar 90%-an. Dan saya tidak, ketika tidur miring, saya tidak nyeri lagi. Jadi saya bisa setengah jam bahkan saya bisa tidur miring. Padahal sebelumnya 2 detik kayak itu udah sakit, nyeri banget. Yang saya katakan begini, yang saya dikasih pengertian, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Selalu akan ada jalan keluar. Selalu ada hal-hal yang kelihatannya sangat sulit. Itu bisa ada jalan keluarnya. 32 tahun kelihatannya itu sangat lama dan sangat susah dan kelihatan itu mustahil. Bahkan saya berpikir pengen dioperasi aja lah. Tapi ya saya melihat begini. Karena saya masih tetap berusaha. Tuhan buka jalan. Firman Allah tetap mengatakan yang selalu dulu saya pernah katakan. Dia akan mengajari aku. Untuk apa? Bagaimana untuk mendatangkan yang memberikan keuntungan, faedah buat kita. Dan dia akan menuntun aku di jalan yang harus aku tempuh. Jadi ini bukan masalah cuman uang, tapi di dalam kehidupan kita itu semua ada masalah-masalah yang menurut kita itu tidak bisa atau susah. Itu kalau kita mau berusaha. Walaupun kelihatannya sudah lakukan ini puluhan tahun gak bisa. Tapi saya yakin satu hari itu bisa. Jadi ketika berapa hari saya coba renungin, ya saya pengertian seperti ini. Itu membuat seharusnya kita sadar. Kalau kita membatasi Allah, kita menganggap bahwa semuanya sudah selesai, tidak bisa dibetulkan. Jadi sebetulnya tidak ada kata terlambat. Semua masih bisa dibetulin. Mau sakit apapun juga. Gini loh. Ternyata teman saya masalah terapi magnet. Ada orang yang sakit ginjal itu baik. Ginjal tuh gak ada obatnya loh. Juga saya pernah baca juga. Ketika orang ini minum apa atau apa melakukan apa. Yang cuci darah itu bisa baik. Orang yang penyakit kanker sekalipun itu bisa baik. Ada yang saya baca itu memang bisa terjadi. Jadi saya melihat begini, kenapa ini bisa terjadi, yang satu bisa, yang satu enggak. Apakah Tuhan membedakan? Kagak. Itu tergantung bagaimana orang itu, dia membatasi apakah ini bisa atau tidak bisa. Kalau dia tidak membatasi, ini gue pasti bisa, Tuhan bisa tolong gue, Tuhan bisa kasih jalan. Dia akan tetap berusaha. Amin. Jadi seperti bangsa Israel, Allah begitu marah kepada bangsa Israel. Bahkan firman Allah katakan, mereka tidak masuk. Aku bersumpah untuk mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Menggerutu, ngomel, merasa tidak mampu, bla bla segala macam, itu membuat kita enggak bakal bisa sembuh, enggak bakal bisa sukses, enggak bakal bisa berhasil. Selalu ngomongnya tuh negatif, selalu ngeluh dan ngeluh dan ngeluh. Itu yang membuat kita tuh membatasi Tuhan, kita menganggap yang ini Tuhan gak bisa tolong saya. Nah akhirnya, karena kita cara berpikir kita seperti itu, karena gambar diri kita seperti itu, demikianlah hidup kita. Nah ini adalah poin penting untuk kita ngerti. Ini mengingatkan saya sendiri gitu loh.
Kalau gue 32 tahun menderita sakit ini, nyeri seperti ini, dan gue bisa tahu, dan Tuhan bisa buka jalan, gue bisa sembuh, berarti gue bisa yang lain. Tinggal saya ini menyerah atau keep fighting. Tinggal saya menganggap saya bisa, Tuhan akan tolong saya, memberikan pengertian, pengetahuan, hikmat dan segala macam untuk saya bisa menyelesaikan masalah saya. Kalau saya punya keyakinan, Tuhan pasti bukain jalan. Tapi kalau kita menganggap, aduh gue sakit, gue udah begini, begitu. Ya gue mau dibilang apa, gue orang susah, gue memang ada badan gue ada bermasalah, ada badan gue kayak begini, mau dibilang apa? Ya gak ada perubahan. Saya masih melakukan Islam stretching untuk membetulkan saya Anis untuk bisa 100%. Karena masih ada rasa-rasa pegel, tetapi itu tuh jauh banget. Ini kayak begini, saya udah gak ngerasain ada yang ngededelnya. Udah hilang, udah hilang total. Kalau rasa ngededel tuh udah hilang total. Tapi rasa pegel itu masih ada. Kalau saya miringnya tuh tetaplah kalau setengah jam lebih tuh masih berasa sakit. Saya nggak tahu tuh normal atau enggak gitu ya. Tapi bagi saya tuh masih sakit kalau saya terlalu lama. Tapi prinsipnya nyeri itu sudah hilang. Yang dulu saya berpikir apakah bisa. Sampai berpikir saya pengen operasi aja. Nanti kalau ada duit yang istilahnya dulu saya karena saya concern masalah di kesehatan, saya concern banget. Saya sangat memperhatikan kesehatan. Yang saya ingin katakan bahwa Tuhan ingin ngomong sama saya, tidak ada yang gak bisa dibetulin. Walaupun itu rusak. Sekalipun badan kita rusak. Gak ada yang gak bisa dibetulin, semua bisa dibetulin. Tinggal kitanya mau tetap berusaha enggak. Atau ngeluh terus, ngomel terus, merasa nggak bisa bla bla segala macam, ya nggak bakal terjadi. Jadi saya sangat yakin bahwa jawaban dalam dunia ini, dalam setiap masalah kita itu ada solusinya. Dan jangan memikirkan kesusahannya, mikirkan hal yang enaknya. Kenapa sih yang kita analisa, yang kita bayangkan itu selalu yang khawatir, yang gak enak, kemungkinan yang jelek lah gitu loh. Yang selalu menganggap apa bisa ya begini, jadi selalu khawatir gue dihina, gue dianggap ntar orang ngomongnya apa, atau segala macam yang kita berpikirnya gak enak gitu loh. Kenapa gak mengarahkan pikiran kita ke hal-hal yang enak? Arahkan misalnya, gue nanti gue pengen pergi, gue pengen jalan-jalan, nanti gue mau makan, ntar gue mau lakukan ini itu gitu loh. Tapi faktanya memang gue punya, tapi kita lebih enak mengarahkan pikiran kita ke sesuatu. Makanya firman katakan, pikirkan tuh yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia. Pikir karena semuanya itu Paulus katakan. Bukan yang dipikirin ketakutan, khawatir, kebingungan, ntar ada inilah, ntar gimana inilah. Jadi 1001 macam yang dipikirkan yang negatif. Kenapa nggak pikirkan yang enak-enak? Amin. Karena itu akan membuat kita semangat. Tapi kalau kita mikir ntar gua sakit, ntar gua inilah, ntar ini, membuat kita lemah atau semangat? Kita jadi lemah. Makanya kenapa istilah gini yang selalu saya katakan, gambar diri atau yang kita mau itu taruh di handphone supaya dikasih lihat. Kenapa? Biar yang kita lihat itu kan tujuan kita, arahnya kita kan. Nah itu yang enak. Nah biar yang enak ini selalu kita tujuin gitu loh. Sasaran kita yang selalu kita set gitu loh. Ini sasaran gue, ini sasaran gue.
Nah, akibat kita punya sasaran yang terus dipertahankan, otak kita, mekanisme ya, yang namanya tadinya mekanisme kegagalan yang otomatis, itu akan mulai berubah menjadi mekanisme otomatis keberhasilan. Kenapa? Otaknya, pikiran kita sudah mulai benar. Nah, akibat otak benar, tindak kita pun jadi akan benar. Kalau otaknya nggak benar, tindakan kita pasti nggak benar. Benar gak? Nah, gini loh, yang mutusin tuh kita, bukan Tuhan. Ya, sehingga kita semua ngerti, semua kehidupan kita Tuhan sudah tetapkan langkah-langkah kita. Tetapi yang menentukan kita ngikutin apa kata Tuhan apa enggak, ya kita sendiri yang nentuin. Bukan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Makanya firman Allah katakan ketika ke bangsa Israel, kutuk dan berkat. Ada firmannya, di bilangan seperti itu, di ulangan itu mengatakan apa? Ini akan berkat, ini ada kutuk. Tinggal kita memilih, kita mau pilih yang mana? Mau berkat atau mau kutuk? Jadi dalam kehidupan kita akan selalu ada pilihan-pilihan untuk kita melakukan yang kita mau. Nah, kalau yang kita mau, yang kita inginkan yang benar, kita udah bikin sasaran, itu akan membuat kita itu jadi geraknya ke benar. Tapi kalau kita nggak punya sasaran, gerakan kita nggak jadi ngaco, bingung. Nah, hari ini kita akan untuk kalian tulis pertanyaan-pertanyaan. Saya ingin gini, tulislah dengan jujur. Apa yang kau alami? Ya, ini bukan ulangan yang membuat supaya dinilai, bukan. Supaya kelihatan bagus, enggak. Saya nggak tahu siapa yang nulis pun saya nggak tahu, dan nggak perlu ketakutan nanti Korudi tahu. Nggak ada gunanya gitu loh. Karena begini, ini kemarin saya ngomong. Jadi gini, ketika nulis nih itu berbeda waktu saya ngomong. Ketika saya nulis itu seluruh dayanya saya, kekuatan saya itu harus, tulisan saya sama otak saya mesti sama. Dan apa yang tertulis itu harus keluar dari hati saya untuk saya tulis. Jadi ketika nulis itu bukan hal yang mudah sebetulnya. Makanya membuat buku itu lebih sulit dibandingin khotbah. Ketika saya mau nulis nih, istilahnya dulu saya pernah mencoba menulis dengan satu bab atau dua bab. Itu susah. Susah. Karena apa? Karena harus milih kata-katanya, harus otak saya mesti sama dengan tangan saya. Nah, maksudnya dengan tujuan kita menulis itu tujuannya adalah supaya kita sadar kondisi saya ini seperti apa, tulis. Dan bukan untuk menutup-nutupi, nggak ada gunanya nutupin. Nah, waktu saya ngomong itu kemarin saya ngomong sama si Oki gitu loh. Oki bilang ketika dia tulis, justru dia berubah. Saya nggak tahu nih kalian ketika nulis berubah apa enggak. Maksudnya gini, otaknya jadi sadar. Otaknya jadi sadar gitu loh. Emang awalnya udah sadar, sebelumnya udah sadar. Tapi gak ada kesadaran untuk mengubah. Nah, tujuan saya itu nulis ini tujuannya adalah seperti itu. Karena siapa tahu di sini ada otaknya yang tadi kosrat tuh jadi benar. Dan kemudian ada usaha untuk berubah. Karena memang caranya seperti ini. Tidak ada cara lain untuk sukses. Sebelum kau melihat dirimu sukses, engkau tidak akan pernah sukses. Dulu saya pernah cerita sama si Andrew Womack cerita. Dia tuh ternyata dengar dari sebuah khotbah kaset. Ya seorang perempuan yang ibu gembala yang punya kacamata yang tebalnya udah kayak akuarium gitu loh. Ketika didoain, ketika sama penginjil, ketika didoain ternyata apa? Si penginjil katakan, bisakah kau lihat? Dia buka mata.
Terus peningin bilang, tutup matamu. Lah, dia pikir gimana gue bisa ngelihat? Lah gue belum buka mata. Suruh tutup mata. Nah ketika tutup mata, apa kau bisa ngelihat? Dia buka mata. Shut up your white eyes gitu loh. Loh ini gimana gitu loh. Sampai ketiga kali melakukan seperti itu. Dan penginjil katakan begini. Saya gak suruh kau buka mata. Aku suruh kau ngelihat. Kalau engkau belum lihat di dalam dirimu, engkau sudah ngelihat. Engkau gak akan pernah lihat. Itu memang sebuah aturan main. Imajinasi kita itu adalah tempat kandungan atau rahim kita. Apapun kehidupan kita untuk nantinya tergantung di sini. Tergantung bayanganmu, imajinasimu. Kalau kau nggak punya imajinasi itu, kau jangan harap bisa dapat. Makanya imajinasikan yang benar. Jangan mengarahkan kekhawatiran, jangan mengarahkan kesepian lah. Ntar inilah mengarahkan ke yang jelek-jelek. Ntar gua kena pas udah tua akan begini nih. Ntar gua kalau udah tua, ntar gua jatuh, ntar gua ini. Mikirnya tuh jelek semua gitu loh. Kenapa ndak mengarahkan ke sesuatu yang benar? Imajinasikan gua pasti sehat di tua. Maka saya sudah mengimajinasikan dari sekarang bahwa di hari tua gua nggak akan namanya punya penyakit. Mau diabetes lah, kolesterol lah, atau penyakit kanker lah, penyakit tumor lah, atau nggak bisa jalan lah, atau apalah. Gua nggak punya pikiran kayak gitu. Saya selalu mikir nanti gue udah tua, gue masih bisa jalan, gue masih bisa pergi kemana-mana umur 70-80, gue masih bisa jalan, gue masih bisa keluar negeri, gue masih bisa naik mobil, bla bla segala macam. Jadi mengarahkan pikiran kita, menciptakan masa depan kita melalui pikiran kita. Kenapa kita manusia sering saling malah memikirkan yang negatif, yang susah dan susah. Itu namanya membatasi Allah. Jadi rahimmu itu harus benar-benar adalah rahim. Ada buah yang baik. Bukan melahirkan setan. Tapi melahirkan kebenaran. Buah yang benar. Amin. Ini gak mudah. Karena ini bicara fakta yang kita alami. Tapi kalau kita tetap mempertahankan, kita akan ngelihat buahnya. Jadi tetaplah berharap, tetaplah punya imajinasi. Itu benar-benar kau kuasai, kau jagai, kau lindungi. Supaya bayi yang ada di imajinasimu itu makin besar dan akhirnya keluar. Kita yang harus menciptakan itu. Bukannya Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita. Tinggal kita bisa gak membuahi itu. Ya, benih itu taruh di dalam imajinasi kita. Bisa gak itu dibuahi dan menghasilkan. Jadi bukan karena Tuhan tidak memberikan. Amin. Saya katakan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Tinggal kalian punya mental apa? Mental mudah menyerah atau mental pemberani? Kalau kita fokus kepada sasaran, kita akan sampingkan kesalahan, kegagalan. Kegagalan yang dulu itu hanya sebagai data.
Data artinya sesuatu yang sifatnya kita pelajari tetapi bukan menjadi penghalang. Oke, waktu itu gue salah di mana? Gagal nih, salah di mana? Oke, salah sini, ya udah, gue nggak lakuin ini lagi. Gue cari yang lain. Simple. Tapi kalau kita gagal, kita aduh gimana nih Tuhan? Ini gagal lagi Tuhan. Aku sudah doa, ini gak kejual. Cengeng. Setelah salah, setelah gagal, setelah gak kejual, setelah rugi, ya sudah. Jadikan sebagai data. Untuk kita mengambil keputusan di yang lain. Keep moving, keep move on. Tetap maju. Makanya tadi saya kasih contoh. Ototnya saya, puluhan tahun. Tapi akhirnya bisa diselesaikan. Artinya, ya Tuhan ingatin saya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kata waktu terlambat. Semuanya masih bisa. Tinggal kita memutuskannya. Cukup sampai sini, sudah menggerutu sama seperti bangsa Israel. Kau tidak akan pernah masuk ke dalam tanah perhentian. Percaya sama saya, gak bakal masuk. Makanya mental to fight itu sangat penting banget. Sangat penting. Kalau enggak bakal bisa. Enggak bakal bisa. Hari ini kita diingetin lagi. Jangan membatasi Tuhan. Amin. Allah bisa melakukan. Kalau belum ketemu, cari lagi. Karena firman katakan, carilah, maka kamu akan apa? Menemukan. Carilah, kamu akan ketemu. Cari terus. Jangan pernah nyerah. Saya ngomong gini untuk ngingetin diri saya sendiri. Kalau kita gak punya hubungan sama Tuhan, gak bakal bisa. Gak bakal kuat. Semua ini dapat karena saya berhubungan sama Tuhan. Tuhan kasih pengertian saya, dia negor saya, dia kasih pengertian, bla bla segala macam untuk saya sadar. Akhirnya setelah sadar saya ngerti. Dan saya melakukannya. Nah, saya ingin kita semua ngerti dan sadar. Jadi pada waktu nulis, sadarinlah dirimu sendiri. Dan bertobatlah. Bisa. Amin. Bisa. Bisa. Saya 30 tahun sakit, bisa betul. Bisa baik. Sekarang saya lagi mau coba perbaiki tumit saya. Ini saya kalau berdiri lama gini, tumit saya tuh sakit. Saya gak tahu gara-gara apa. Tapi dulu yang saya pernah sekolah pencinta alam, saya pernah loncat cukup tinggi, ada sekali 5 meter. Enggak, sekitar gini nih 4 meteran ya. Karena kan kayak orang halang rintang gitu kan, itu di tempat TNI ya. Jadi halang rintangnya saya mesti turun gitu. Nah, kayaknya waktu itu saya pernah turun brek begitu, saya nggak guling gitu loh. Mungkin di situ kali ya, itu 30-an tahun. Tapi satu prinsip, saya akan betulin. Nanti bisa betul, nanti bisa sembuh. Amin. Percaya? Bisa? Cari tahu gimana betulinnya. Cari tahu supaya bisa dapat. Ingat, nikmati hidup ini. Amin. Nikmati hidup ini tanpa kesusahan. Walaupun mungkin kita salah, udah betulin. Tapi nikmatinlah hidup ini. Dengan tubuh yang sehat, gak ada penyakit, gak ada kanker, gak ada apa-apalah gitu loh. Punya anak, punya istri yang pintar-pintar, yang bahagia, yang senang. Gak punya penyakit di anak.
Anak dijagain bla bla segala macam. Semuanya itu kalau itu semuanya bagus kita jaga, kita betulin. Kita kan jadi orang yang bahagia. Amin. Bisa enggak sih? Bisa. Yang penting jangan nyerah. Kalau cara ini nggak bisa, ya tadi aku puntur lah, diurut lah, segala macam nggak pernah bisa. Tapi saya coba lagi, ketika ada kesempatan, saya dengar, saya coba. Itu bisa, walaupun nggak sempurna. Makanya saya tanya Tuhan nih gimana lagi supaya sempurnainnya. Dikasih tahu lah pengertiannya, begini caranya, gerakannya kayak begini. Akhirnya bisa. Amin. Tidak ada yang tidak bisa. Yakin? Semuanya bisa? Bisa. Nothing is impossible for me. Saya bisa berani. Dulu penakut, saya bisa berani. Berani. Amin. Ya iya. Nyatakan dirimu siapa. Saya selalu ngomong, saya nggak mau susah. Saya bukan seorang pengecut. Contoh gini, ketika ada masalah, saya ngomong, gue bukan seorang pengecut. Gue bukan seorang yang cengeng. Bisa. Jadi saya menyemangati diri saya sendiri. Makanya minggu lalu saya katakan, jangan minta tolong sama orang lain untuk nyemangatin. Ayo dong datang, ayo dong kamu harus bisa, ayo. Saya ngomong cuma di hari Minggu. Hari Senin sampai Sabtunya itu banyak kejadian-kejadian yang membuat kita bang. Kita bisa lemah. Dihina orang, ditanya sama orang. Laporan begini jelek, nyata ada masalah. Itu membuat kita bang. Apakah kita masih bertahan atau ngegerutu, cengeng, nangis? Kita yang mutusin. Makanya selalu ingatin diri kita sendiri. Kita yang harus menyemangati diri kita. Gue bisa, gue bisa. Oke lah kemarin gue salah, ya sudah. Gue belajar salah di mana, gue tetap lanjut kok. Sudah selesai. Mau diapain gue ngerengekin di belakang, emang bisa berubah? Ya gak bisa, ya sudah maju terus. Amin. Jadi jangan membatasi Allah, don't limit it God. Karena kita bisa bersama Tuhan. Amin. Oke yuk,